Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Umi Latifah, SPD SD, guru kelas 4 SD Negeri 1 Ciarus, Kabupaten Banyumas. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar, yang mana terdiri dari 7 topik. Nah, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar. Menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari tentang topik Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 poin modul, yakni modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul yang kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, dalam modul pertama tentang mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu yang pertama, kita harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Nah, sebelum memerdekakan murid, tentunya kita harus memerdekakan diri sendiri terlebih dahulu dengan cara merefleksi apa yang telah kita lakukan. Kemudian, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Selanjutnya, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lantas, bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka Belajar? Perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran zaman kolonial yang masih kita pakai sekarang ini perlu kita rubah. Sistem pengajaran tersebut diantaranya yaitu yang pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Yang ketiga, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Yang keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Yang kelima, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya yaitu modul 2 tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, dalam proses pendampingan terhadap murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan, yang mana kodrat ini terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantoro, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya diingat bahwa segala kepentingan anak-anak, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berkaitan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Dalam mendampingi murid, guru hendaknya menerapkan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktek pendidikan di luar negeri. Konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian diri sendiri. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara yang pertama, melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku atau olah akal. Yang ketiga, memunculkan kehendak atau olah karsa. Sedangkan yang keempat, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya.
Selanjutnya yaitu modul pendidikan dan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama yaitu pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Sudah bukan zamannya lagi guru mendidik murid, melainkan guru menjadi fasilitator atas kodrat alam dan zaman murid tersebut. Selanjutnya yaitu setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda, yakni disesuaikan dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Selanjutnya, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, dan potensi murid. Kemudian menerapkan sistem among dan semboyan Ki Hajar Dewantoro, yakni ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Selanjutnya menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Terdapat trisentra pendidikan, yakni pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan pendidikan pertama untuk seorang anak. Keluarga tempat seorang anak tumbuh sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, bersikap dan berperilaku budi pekerti, dan cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Yang kedua yakni sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak yang menyediakan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Selanjutnya adalah masyarakat atau pergerakan pemuda. Pendidikan di lingkungan pemuda dan masyarakat layaknya keluarga dan sekolah sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan, yakni tentang bagaimana anak itu bergaul dan berteman. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.